Halo, assalamualaikum guys. Apa kabarnya? Kembali lagi di channel Faisal Tanjung. Hari ini kita sedang bermain di Taman Pintar Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Tersebut dimohon untuk segera membawa atau menghubungi bagian informasi gedung. Sampai 6 tahun itu yang masih PAUD dan juga TK aja. Jadi kita patokannya itu sekolahnya. Gitu. Patokannya itu dari anak sekolahnya. Kalaupun sudah 6 tahun lebih tapi dia sudah SD, mohon maaf kita juga tidak bisa. Jadi patokannya memang anak usia TK dan juga PAUD, karena untuk dari namanya juga gedung PAUD ya. Dan nanti untuk harga tiketnya itu kita di 5.000. Dan untuk satu kali mainnya itu 15 menit. 15 menit. Ya, jadi untuk anaknya nanti masuknya sendiri, didampingi dari kita, dari pemandunya, dan untuk orang tuanya bisa di ruang tunggu dan juga memantaunya hanya dari CCTV. Oh, dan ini CCTV-nya ya? Iya, mengambil A few moments later. Sekarang lagi perjalanan mau menuju ke Taman Pintar Yogyakarta ya guys. Kondisi terkini macet. Lurus. Museum Sanak Budaya. Lurus nih. Masih lurus. Itu. Selamat datang di Taman Pintar Yogyakarta. Dari pintu masuk setelah kita parkir, di sebelah kanan terdapat fasilitas umum seperti musola. Di sebelah kiri ada toilet umum dan ada tenda-tenda yang menjual makanan ringan serta minuman.
Terdapat 2 gedung PAUD Taman Pintar, PAUD Barat dan PAUD Timur, yang menawarkan alat peraga pendidikan interaktif yang dikhususkan untuk anak-anak usia 3 sampai 7 tahun. Pada zona ini, anak-anak akan dikenalkan pada pengetahuan sains dan teknologi tanpa meninggalkan konsep bermain. Area outdoor terdapat wahana bahari yang bisa digunakan oleh anak. Selain wahana bahari, terdapat juga area bermain katrol. Terdapat juga pembangkit listrik tenaga matahari untuk membangkitkan energi listrik yang didapatkan dari solar panel yang terbuat dari bahan semikonduktor. Terdapat juga dinding berdendang yang bisa digunakan secara bergantian oleh pengunjung. Di sini adalah area favorit para anak-anak, di mana terdapat taman air menari. Planetarium Taman Pintar memiliki keistimewaan, yaitu penggunaan proyektor digital untuk memperagakan benda-benda langit dalam setiap pertunjukan, menampilkan simulasi suasana langit kota Yogyakarta pada malam hari beserta berbagai macam benda angkasa. Kamu mau nyoba naik situ? Sampai 6 tahun itu yang masih PAUD dan juga TK aja. Jadi kita patokannya ya? Itu sekolahnya. Gitu. Patokannya itu dari anak sekolahnya. Kalaupun sudah 6 tahun lebih tapi dia sudah SD, mohon maaf, kita juga tidak bisa. Jadi patokannya memang anak usia TK dan juga PAUD, karena untuk dari namanya juga itu gedung PAUD ya. Dan nanti untuk harga tiketnya itu kita di 5.000. Dan untuk satu kali mainnya itu 15 menit. 15 menit. Ya, jadi untuk anaknya nanti masuknya sendiri, dijauhi dari kita, dari pemandunya, dan untuk orang tuanya yang bisa di ruang tunggu dan juga memantaunya hanya dari CCTV. Oh, dan ini CCTV-nya ya? Ya, mengambil video atau foto itu pun cuma diperkenankan hanya dari CCTV aja. Oh gitu. Di dalam juga kita tidak bisa didokumentasi itu. Oh, ya. Ada satu pemandu berapa anak? Gimana? Satu pemandu berapa anak? Kalau untuk maksimumnya kita tidak ada, karena memang kan yang berdatangan itu nggak pasti Ibu. Kadang Gitu. ada yang 1, 2, 3 atau beberapa pun. Rombongan juga masih bisa kita ke handle. Nanti jadi untuk maksimal berapa anaknya kita nggak ada patokan. Cuma kalau rombongan kita hanya di maksimal 35 anak sekali masuk aja. Jadi hanya anak yang bayar 5.000 masuk, tapi kalau orang tua hanya pendampai sini saja. Iya, makanya tadi mau beli tiket nanya dulu gitu. Karena terus memang anaknya yang kita harus latih mandiri juga. Betul. Juga di dalam kita juga bantu belajar dan juga bermainnya. Ya betul. Ya. Apa bedanya yang PAUD Timur dengan Barat? Tadi di depan Timur ya? PAUD Barat ya. PAUD Barat itu nanti lebih ke kita motorik halus, jadi tentang kreativitas anak.
Jadi kita ada bermain Lego, pengenalan profesi, perpustakaan ini, dan juga nanti kreativitasnya juga ke mewarnai juga. Terus kalau untuk yang di PAUD Timur itu lebih ke motorik kasar, jadi tentang aktivitas anak, gerak anak. Jadi kita ada alat musik, masakan, dan juga mungkin nanti kita ada olah fisik lah ya. Iya, di panggungnya itu juga ada. Jadi lebih ke gerak anaknya, kalau di sini lebih ke aktivitas. Jadi inilah jalan-jalan tapi sekalian kayak sekolah. Iya. Singkat lah ya. Nggak terpaku juga ke belajarnya. Iya, tapi bermain. Setengah jam. Berapa menit? 15 menit satu kali tiket. Satu kali tiket 15 menit Ya, dengan harga 5.000. Satu kali main di gedung PAUD itu kita memang ada maksimalnya. Di satu anak itu 2 tiket. Jadi sekali bermain itu hanya 2 tingkat. Berarti itu maksimal. jadi kayak gini nih ya, ada 4 kelas ya. Jadi 4 kelas itu maksimalnya 4 ruangan itu maksimalnya satu ruangan itu maksimal berapa? Kalau untuk itu kita sesuaikan dengan anaknya. Jadi ada beberapa anak itu yang dia sukanya cuma ke main Lego. Kadang kita arahin, yuk kita main ke belakang, kita main yang lainnya sambil belajar lainnya. Ada beberapa yang anaknya memang tidak mau. Jadi memang hanya fokus di Lego aja 15 menit itu juga ada. Jadi gitu. memang kita nanti sesuaikan dengan anak. Jadi memang kalau misalnya anak yang memutar dalam waktu 15 menit 4 ruangan boleh, tapi kalau misalnya dia hanya senang di 1 atau 2 ruangan boleh. Iya, jadi memang biasanya kan anak itu terpaku sama yang di mainan Legonya. Iya. Jadi senang yang susun-susunnya. Jadi ada hampir kebanyakan anak itu fokusnya cuma ke Lego aja. Nanti kita pindah, yuk kita mainnya yang lain. Itu memang ada yang nggak mau. Jadi kita juga sudah berusaha nawarin yang ini juga. Berarti memang waktunya kan 15 menit. Iya, berarti hitungannya lah kurang lebih 4 menit per ruangan lah ya. 4 sampai 5 menit lah ya satu ruangan. Oke. Boleh izin ngerekam? Boleh. Jadi teman-teman, ini ruangannya ya. Ini area bermainnya. Ada yang bermain Lego. Terus ini apa ya Mbak? Ruangan apa ya? Kalau yang pertama ini biasanya kita paling masukin yang pertama dulu. Ini yang bermain Lego. Ini bermain Lego. Ya, kita ada Lego kecil yang bagian bawah. Iya. Di atasnya ada Lego yang berukuran besar. Iya. Kalau yang di sini nanti kita pindahnya kreativitas itu yang kita mewarnai. Iya, mewarnai. Jadi sama ada mungkin kita bermain sedikit belajar juga kan sudah di bukunya. Iya. Kalau yang sebelah sini ada pengenalan profesi. Kebetulan sini agak kesorot. Iya. Ada miniatur kapal. Miniatur Ya, kapal. jadi kayak kita jadi nahkoda seperti itu. Terus nanti di sini juga ada contoh dari tempat pemadam. Jadi kayak kita meluncur ke bawah. Stimulasi lah ya, stimulasi petugas pemadam. Iya. Yang sebelah sini, ini kapalnya agak terlihat sebelah sini. Dan sebelah sini pengalaman profesinya itu kita fokusnya ke yang pesawat, miniatur pesawat. Nanti bisa dinaikin anak-anaknya. Jadi mungkin hanya pendek sih, tapi jadi kita semua jadi pilot. Iya, main-main bermain peran lah. Terus kebetulan di bagian pinggir sini juga ada perpustakaan mini. Kita ada sediakan beberapa buku. Nanti mungkin kalau anaknya tertarik, kita bisa baca sambil mengekspresikan apa yang ada di buku itu. Wih, keren. Tapi kalau untuk rombongan minimal berapa hari Kalau sebelumnya? rombongan yang di PAUD Barat itu kita hanya di maksimalnya 35 anak itu sekali masuk. Pemesanannya berapa hari sebelumnya? Kalau untuk rombongan itu nanti bisa langsung menghubungi dari informasi saja. Karena kebetulan banyak pelaksanaan di kan ada banyak. Nanti biar nggak bentrok sama rombongan yang lain juga. Baik. Oke, makasih. Informasi baik-baik. Informasi, iya. Oke, jadi maksimal 35 anak ya. Kalau Dengan yang di PAUD Barat, kalau di PAUD Timur itu kita bisa di maksimal 50 orang karena memang Timur. Ini barat ya? Iya, lebih luas yang di PAUD Timur. Oh, karena dia fisik ya tadi ya. Oke. Dengan Mbak siapa? Mbak Puput. Terima kasih Mbak penjelasannya. Sehat selalu ya. Kemana dulu? Aku mau kerajinan melukis. Kita melukis. Baca dulu. Dari sekian banyak pilihan, kami memilih Kampung Kerajinan, di mana terdapat beberapa kegiatan. Ada kreasi batik, kreasi gerabah, lukis gerabah, dan lukis kaos. Di sini kami memilih kreasi batik.
Sebelum memulai, kami diminta untuk memilih motif yang akan kami gunakan dan dijelaskan alat dan bahan serta urutan-urutan cara membatik ya teman-teman. Pendanaan cukup pensilnya saja. Jadi teman-teman ini pendanaan sendiri silakan nanti banding dulu untuk menggunakan cairan iluminasi karena ini baru pertama itu isinya sedikit saja setelah itu saya dulu sebelum biar nggak netes lalu ujungnya kan agak garing jadi posisinya dengan garis nah benar sekali setelah mau dipakai baru ujung-ujungnya diturunin biar alirannya bisa tahu nah setelah ini seperti itu jadi untuk posisi ke atas itu digunakan dia tidak menetes waktu diangkat kalau udah mau dipakai baru ujungnya begitu biar ngalir ya benar sekali jadi di dalamnya pakai pewarnanya jadi tuliskan dulu nomor ke atas ujungnya ke atas kalau ini apa nanti ujungnya nggak ditulis biar menarik nanti diselesaikan kalau sudah selesai bisa langsung keluar lagi untuk proses pewarnaan saya tinggal dulu dua kan tadi kita sudah menggambar pola menggunakan pensil sekarang kita menggunakan canting dimana ini dijelaskan terus membuat polanya dengan canting ini dituliskan terlebih dahulu terus mereka akan mengikuti polanya yang kita gambar tadi dengan pensil seperti itu.
Jangan diculik ya, ini hasil gambarnya kurang pro ya, karena di posisinya akan terjadi lagi. Habis proses pemberian warna, langsung dijemur, diangin-anginkan ya teman-teman. A few moments later.